Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Semua yang kita nikmati hari ini adalah karunia, pemberian, sekaligus titipan. Kita gunakan titipan itu, kita gunakan pemberian itu, kita manfaatkan karunia Allah itu untuk kebaikan. Setiap perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik. Mitra Persada, kita mempelajari tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain, surat An-Nahl juz 14 sampai ayat 23. Mari kita buka ayat Al-Quran kita atau Quran kita di rumah. Senantiasa berniat untuk berzikir, maka namanya majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang dinaungi oleh malaikat dan pahalanya sangat besar ya. Orang yang mencari ilmu itu akan dimudahkan untuk memperoleh surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tumurun fin Nadr ibnil Harithi ing dalam Nadr bin Al-Harith. Ini nama orang yang belum beriman, yang kafir. Apa wa idza qila lahum, dawe Gusti Allah, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum ila akhirih. Maknane wa idza qila, lan lamun den ucapake lahum kedue wong-wong kafir, madza ing apa anzala wus nurunake sapa rabbukum pangeran sira kabeh, qalu ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu mongko ngucap sapa wong-wong kafir, huwa utawi qaul iku huwa utawi Al-Qur'an iku asatirul awwalina ay akadzibul awwalin. Itu hanya cerita-cerita kebohongan, dongeng-dongengi wong dhisik kuwi. Quran itu dianggap sebagai dongeng biasa, bahkan dongeng di masa lalu. Jadi betul-betul sangat parah ya penghinaan orang yang tidak beriman terhadap kitab sucinya umat Islam, yaitu Al-Quran. Kita ini umat Islam ini kalau pegang Al-Quran harus punya wudhu. Kalau naruh Al-Quran harus di atas sendiri, bahkan tidak boleh di bawahnya lutut, di lantai ditaruh sembarangan, tidak boleh. Harus dimuliakan, ditaruh yang semulia mungkin. Kalau kita tumpuk bersama buku-buku gitu, buku yang lain, maka Al-Quran itu ditaruh di atas sendiri. Kalau kita mau megang Al-Quran harus mempunyai wudhu, karena memang kitab suci, pedoman terbesar bagi perjalanan hidup manusia ini ya Al-Quran. Orang kalau tidak ada Al-Quran, wah bisa gelap gulita, tidak bisa berbuat apa. Karena di dalam Al-Quran ada perintah bersabar, di dalam Al-Quran ada anjuran bersedekah, di dalam Al-Quran ada perintah haji, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, semuanya ada di Al-Quran. Nah, bayangkan kalau nggak ada Al-Quran, ya
kelangan delek, tidak bisa apa-apa. Mereka mengatakan, orang-orang yang tidak beriman, Quran itu hanya cerita-cerita zaman dulu, dongeng di masa lalu. Itlalan linnasi, krana nyasarake linnasi kedue menungso. Ya kalau orang-orang kafir dalam hal ini diwakili oleh An-Nadhr Ibnul Harith mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng, itu supaya manusia yang lain tidak ikut-ikutan percaya. Ini namanya idlalan linnas, menyesatkan manusia. Pada zaman ini biasa kan kita lihat di handphone kita ucapan seorang tokoh yang mengatakan ini begini, ini padahal tidak seperti itu. Nah, ini namanya idlalan linnas, menyesatkan. Kita ini harus berbicara dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Liyahmilu supaya nggawa sapa wong-wong mukmin utawa wong-wong kafir mau fi aqibatil amri ing dalem akibate perkara auzarahum ing pira-pira dosane wong-wong kafir dzunubahum kamilatan halih sampurna yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa min ba'di auzaril ladzina lan saking setengah pira-pira dosane wong akeh yudilluna kang nyasarake sapa wong-wong kafir termasuk Nadhr Ibnul Harith hum ing wong akeh bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Jadi mitra persada, kita ini diperintahkan mengatakan sesuatu yang ada buktinya, yang benar, jangan berkata bohong. Kalau tidak bisa ngomong yang benar, lebih baik diam. Fal yakul khairon aw liyasmut, hendaklah mengatakan kalimat yang benar, perkataan yang benar, atau kalau tidak bisa fal yasmut mongko becik meneng. Jadi ada istilah meneng itu selamat. Ya karena tidak mengganggu orang. Sebab yang namanya orang tersakiti itu tidak hanya karena terkena sesuatu yang fisik, tapi kadang-kadang melalui kata-kata itu juga menyakitkan. Bocah goblok mendu, apa jenenge kaya kethek atau tuwek. Ya ucapan-ucapan yang tidak enak didengar itu supaya kita hindari. Dan orang-orang yang merintis kejelekan itu akan mendapatkan dosanya orang yang mengikuti rintisan tersebut. Ayo gaya angkringan neng kono minum minuman keras, ya sudah, yang menggagas pertama kali kena dosanya. Dosa dia mengatakan begitu, ngajak, dan dosanya orang-orang yang mengerjakan nantinya karena rintisan jelek. Kalau rintisan baik dapat pahala orang yang melakukannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, sampai seterusnya hadis itu. Kalau mempunyai gagasan yang baik maka ya dapat pahala, sekaligus ditambahi pahala orang-orang yang mengerjakan, yang mengamalkan gagasannya tersebut. Masya Allah, itulah
seorang pemimpin itu kalau pinter dalam mengelola, pinter dalam mengelola amal, maka tindakannya, ucapannya berpahala. Makanya pemimpin yang adil itu salah satu figur yang doanya mustajab. Doanya mustajab. Karena dia adil, karena ucapan dia, karena pengendalian dari dia, maka semua orang akan ikut. Nah, ini namanya atas kepemimpinan dia. Nah, inilah man sanna sunnatan hasanatan. Qad makaro teman-teman ala eling-eling sa'a Allah banget bisa apa ma barang yang ziruna kang nglakoni dosa sapa wong-wong kafir. Oleh Allah diistilahkan buruk sekali dosa itu. Orang kok ngarani barang apik terus ternyata barang elek, terus kemudian orang lain ikut-ikutan ngomong oh jelek. Ini yang mengucapkan pertama kali kena dosanya ucapannya dan dosa orang-orang berikutnya yang mengikutinya. Makanya kita sangat dianjurkan man sanna sunnatan hasanatan. Misalnya di musola atau masjid atau kelompok di sekitar di lingkungan gitu ya. Ayo kita khataman Al-Qur'an. Ya walaupun tidak sampai khatam, yang penting seminggu sekali atau sebulan sekali membaca Al-Qur'an. Nah, wah itu sangat bagus. Man sanna, dia merintis pertama kali, nanti sampai pengikutnya banyak, yang mendapat pahala dari kiriman dari kebaikan-kebaikan itu. Qad makaro teman-teman wus makar sapa alladzina wong akeh min qablihim kang tetep saking sadurunge wong kafir. Wa huwa utawi alladzina min qablihim Namrudu Raja Namrud ini hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 258. Perdebatan Raja Namrud, seorang raja, dengan hamba biasa, masyarakat biasa namanya Nabi Ibrahim. Misalnya Nabi Ibrahim itu di surat As-Saffat itu waqala inni sakit ya, yang kemudian setelah karena tidak ikut perayaan Namrud dan teman-temannya, Nabi Ibrahim pergi ke tempat berhala, kemudian dikeprui berhala itu, kemudian disisakan satu, ditaruh kapaknya itu di situ. Nah, ketika mereka kembali ke patung itu, loh kok pada rusak semua? Siapa pelakunya? Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini surat Al-Anbiya ya, juz 17. Kami mendengar itu namanya pemuda Ibrahim namanya. Oh, carilah Nabi Ibrahim, belum jadi nabi ya. Carilah, akhirnya ketemu, akhirnya terjadi dialog, bukan dialog ya, tukaran gitu ya. Tukaran. Kamu yang itu loh yang besar sendiri gitu kan. Nabi Ibrahim di dalam hadis Nabi SAW itu pada hari kiamat nanti merasa bersalah ketika berbohong 3 kali ya. Yang pertama ini saudaraku, padahal dia istrinya kan, supaya tidak digondol si istrinya itu. Ini ada saudaraku, nah, saudaraku seiman. Yang kedua ketika itu memukul berhala, mengatakan itu loh yang besar gitu. Artinya tidak mengaku gitu. Itu sudah merasa bersalah. Jadi ada 3 ya kedustaan beliau, wallahu a'lam bimuradi. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim akhirnya tidak berani memberikan syafaat kepada makhluk. Umat banyak itu berbondong-bondong kepada Nabi Nuh, tidak
nggak diijabahi, nggak dibantu. Pada Nabi Ibrahim merasa bersalah itu tadi. Kepada Nabi Musa juga begitu, dia mengatakan pernah membunuh orang Kipti, surat Al-Qasas itu juz 20. Kemudian kepada Nabi Isa juga enggak mau. Pergilah ke seorang hamba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Pergilah ke seorang hamba yang sudah diampuni dosa yang sebelumnya maupun setelahnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Raja Namrud ini ngengkel gitu ya, debat dengan Nabi Ibrahim. Siapa Tuhan yang kau ajak itu? Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi dan yang seisinya, berarti termasuk jenengan Namrud gitu. Nabi Namrud, Raja Namrud belum yakin. Siapa itu? Saya tidak kenal. Kemudian Nabi Ibrahim nimpali lagi Rabbul Masyriqi wal Maghribi bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Tuhanku itu adalah bisa memperjalankan matahari dari timur ke barat. Sekarang tolong jadikan matahari itu dari ke barat ke timur. Wa fabuhital ladzi kafar, itu surat Al-Baqarah 258. Maka bingunglah, maka menjadi kelihatan hinalah si Raja Namrud. Alladzi kafar itu Raja Namrud itu. Nah, seorang penguasa yang kalah hujah itu biasanya mengedepankan sikap represif, memaksa, karena dia punya tentara, punya uang dan seterusnya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api. Wah, itu menunjukkan bahwa api itu bisa tidak panas bagi orang tertentu. Allah berfirman, kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Jadilah api engkau dingin sekaligus menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kalau dingin tok, Nabi Ibrahim seperti dalam kulkas, dingin banget. Tapi dingin yang menyelamatkan. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Nah, setelah selamat itulah Kanjeng Nabi Ibrahim, karena tidak disukai oleh orang situ, walaupun Nabi Ibrahim sudah benar mengemukakan hujahnya yang sangat kuat. Jadi kalau dalam teori Taulin itu Nabi Ibrahim itu hujahnya itu yang pakai argumen yang kelima, jadi argumen yang sangat lengkap gitu, yang bisa mematahkan lawannya. Jadi sangat rasional ucapan Nabi Ibrahim itu, bahwa Tuhan itu ya Allah. Allah itu bisa mendatangkan matahari dari timur ke barat. Sekarang datangkan dari barat ke timur, kan itu kan masuk akal kan. Iki ya Allah, Masya Allah. Ini semua itu ada dalam Al-Quran. Maka kisah-kisah kita ini, kisah-kisah Nabi Ibrahim ini sangat bagus untuk dakwah Islamnya. Ketika beliau mengajak sang anak mau disembelih, aku kok ngimpi. Beliau mempersilahkan si anak ini memberikan tanggapan. Taro gitu. Bagaimana pendapatmu? Ini sangat penting di zaman ini, seorang guru atau orang tua dalam menghadapi anak-anak yang masih kecil, ya ditari, dibujuk begitu. Jangan dipaksa. Karena masing-masing anak itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Inilah Nabi Ibrahim, seorang yang arif, tidak pernah marah dan penyabar sekali, sangat patuh apabila Allah yang memerintahkan. Wah, kisahnya banyak sekali ya. Kisah Nabi Ibrahim itu dalam 25 surat dalam Al-Quran.
komunikasinya dengan kaum, komunikasinya dengan malaikat, komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Namrud, komunikasi dengan anak, itu dicontohkan di dalam Al-Quran. Mitra persada bana sorhan tawilan liyas'uda minhu ilas sama liyuqatila ahlaha. Wah, Raja Namrud ini membuat suatu bangunan yang tinggi. Dia naik ke puncaknya, kemudian menuju ke langit dalam rangka untuk membunuh penduduk langit. Manusia ini ciptaan Allah kecil sekali ya. Bumi ini aja kan lebih kecil dibanding planet yang lainnya. Manusia lebih kecil lagi, apalagi kecil sekali. Nah, kok wani-wani ini harus membunuh makhluk-makhluk langit? Ya sudah mati duluan manusia ini kalau tidak punya nafas, bingung. Padahal ada daerah yang namanya hampa udara. Tidak iso ceplok, munggah ndul gitu, seperti seperti balon itu. Jadi kok punya niat untuk membunuh penduduk langit. Raja Namrud, raja yang tidak tahu diri. Kemudian fa'ata mongko nekaake sapa Allah Gusti Allah qasoda tegese nejo sapa Allah bunyanahum ing bangunane wong-wong kafir, tegese bangunan Raja Namrud minal qawaidi saking pira-pira kaidah segere asas, saking pira-pira dasar. Fa arsala mongko ngirim sapa Allah alaihi ing atase bunyan arriha ing angin wazalzalatalan goncang fahadamat mongko ngrusak binasaake ngrobohake apa azzalzalah ing qawaid. Jadi dihancurkan oleh Allah bangunannya Raja Namrud ini. Fakharra mongko menimpa tunduk, tegese menimpa ngenani alaihim ing atase wong-wong kafir apa asaqfu langit-langit, jadi atap min fauqihim saking dure alladzina kafaru ay wahum tegese halih utawi wong kafir iku tahtahu ana ngisore bunyan wa atalan nekani sapa Allahum ing wong-wong kafir wa atalan nekani hum ing wong-wong kafir apa al adzabu siksa min haitsu la yash'urun saking sekirane ora rumangsa, ora ngerti sapa wong-wong kafir min jihadin la tahturu bibalihim, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka sebelumnya, tidak terlintas di pikiran kalau itu bakal roboh. Nah ini hadza tamsilun li ifsadi ma abramuhu minal makri birrusul. Ini adalah perumpamaan bagaimana pengrusakan makarnya orang-orang yang memusuhi Rasulnya Allah. Jadi kalau Allah itu sudah punya kuasa, tidak ada yang bisa mencegah dan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi orang miskin tahu-tahu kok haji, ya namanya dikersakne Gusti Allah. Namanya haji itu hanya untuk orang kaya. Bisa jadi orang miskin karena punya prestasi atau punya, ya karena ditunjukkan di hati orang-orang yang kaya untuk membantu orang fakir miskin tadi kemudian berangkat haji. Nah, ini namanya fakir tapi bisa haji. Summa yaumal qiyamati nuli ing dalam dina kiamat yukhzi nginaake sapa Allah him ing alladzina kafaru yudhillu gawe ino sapa Allah hum ing alladzina kafaru
Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah Gusti Allah lahum marang alladzina kafaru ala lisanil malaikati ing atase lisane malaikat. Ing atase dawuh malaikat taubikhon halih ngecek. Aina ing dalam endi surakai apa surakai pira-pira sekuton ingsun bisa mikum kelawan penyono sira kabeh. Endi sekutu ingsun sing sira kabeh ngira nek kuwi pangeran. Nah itu alladzina kang kuntum ana sapa sira kabeh iku tusakuna aitu khalifuna pasulayan sira kabeh nyulayani sapa sira kabeh al mukminina ing pira-pira wong mukmin fihim ai fi sya'nihim ing dalem perkarane asuraka qala ngucap ayakulu ngucap sapa alladzina wong akeh tukang den paringi sapa alladzina ala ilma ing ilmu minal anbiya rupane saking para nabi wal mukminina lan wong-wong mukmin innal khizya satuhune utai kehinaan al yauma ing dalem dina iki wasu alan Allah iku alal kafirina tetep ing atase wong-wong kafir. Jadi saya tadi mengatakan kalau orang berbuat baik itu akan mendapat balasan baik di dunia atau di akhirat. Ini tadi orang yang menghina Al-Qur'an, orang yang mengejek para rasul Allah dihinakan nanti pada hari kiamat. Dihinakan. Bahkan di dunia aja sudah hina. Wong semengane ngelok-ngeloknya itu kan di masyarakat enggak disukai kan orang lain, enggak suka. Belum nanti kalau meninggal moh layat kelakuannya kayak ngono. Harus hari kiamat dihinakan oleh Allah. Mana sesembahan kamu yang kamu anggap bisa menolongmu? Sekarang buktikan. Ya sudah, hina tidak bisa menjawab, merasa berada dalam kekeliruan yang besar. Ini semua kita belum mengalami karena hari kiamat masih nanti kan. Masing-masing kita ini saling menunggu. Maka karena sudah ada ketetapan bahwa agama yang diri itu adalah Islam dan kitab sucinya adalah Al-Quran, Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan isi Al-Quran, maka kita percaya karena berbagai bukti Allah itu ada, itu banyak sekali ya. Di Makkah itu kelihatan betul ya, bukan Allah yang kelihatan tapi betul-betul nampak pengaruhnya. Ada orang bingung begitu berdoa kepada Allah, wah tahu-tahu ada orang yang membantu, tahu-tahu ada orang yang membantu. Karena apa? Karena kekuasaan Allah. Orang membantu orang lain di sana itu sangat mudah mencari orang yang membantu orang lain. Kita duduk di dekat Ka'bah itu, orang itu sudah tawa-tawa air zam-zam, siapa kalau kita bahasanya bahasa Arab ya itu karena apa? Mereka yakin bahwa berbuat baik itu ada dibalas dengan kebaikan. Pokoknya Allah itu ada, betul-betul nyata. Nah, kalau di sini ya Allah ya ada sih, tapi orang berbuat dosa ndak ada akibat buruknya. Tetap bisa mangan, tetap sehat. Orang yang berbuat baik ya tetap saja melarat. Ya tapi perbuatan baik selalu ada balasan baiknya. Perbuatan buruk pasti ada balasan buruknya. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita ke jalan benar. Kita menyenanginya dan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.